Tapi ada dua sungai yang besar di sini. Di utara itu ada Red River Delta ya, semacam delta muara di sini yang sangat besar. Demikian juga di selatan ini itu ada Sungai Mekong, ada Mekong River Delta. Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama ya bagaimana ini bisa berperan ya di dalam pertumbuhan fisheries di Vietnam. Nah, Cina benar ya yang nomor 1 di dunia, tapi nomor 2-nya negara ASEAN, termasuk Indonesia di dalam. Jadi kita patut bersyukur juga nih jadi bagian negara yang mensuplai makanan ikan di dunia. Dan kalau menurut World Bank ya sampai tahun 2030 masih tetap nomor 2 ini Asia Tenggara kita ini. Ya, jadi ini salah satu tentunya potensi ya, potensi kontribusi ya negara ASEAN untuk supply fish dunia. Dan Vietnam salah satu bagian dari negara di ASEAN ini. Kalau dari sisi jenisnya ya yang ditangkap itu dominan ya pada tahun 2008. Aquaculture budidaya itu lebih sedikit, tapi tren menunjukkan aquaculture ini lebih cepat ini pertumbuhannya. Ya nanti juga kita lihat sama-sama ya kenapa saya tunjukkan data ini, karena ini yang terjadi di Vietnam. Ya, nah ini dia data. Ini dari apa? Direktorat Perikanan ya di Vietnam datanya. Kalau kita lihat total produksinya naik terus ya dari tahun 2000 sampai 2011 cukup signifikan dari 2000-an sudah satuan ribuan ya menjadi 5 ribuan ya lebih 2,5 kali peningkatannya. Kemudian ekspor, kalau kita lihat ekspornya lebih tinggi lagi tuh naiknya ya dari 1000-an menjadi 6 ribuan, hampir 6 kali ekspornya. Padahal kita tahu nih negara Vietnam ini ya sama seperti Cina dahulu tuh negara komunis ya yang sangat tertutup. Tapi ini statistiknya menunjukkan demikian ini. Dan yang menarik kalau kita lihat ini capture fisheries ya ini tetap naik, tapi kalau jauh itu kalau dibandingkan budidaya yang pada tahun 2011 dia sudah lebih tinggi daripada capture fisheries. Nanti kita coba lihat sama-sama apa sih sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Vietnam ya, dan kenapa mereka melakukan strategi ya manajemen fisheries di sana seperti itu. Nah kita mulai pertama tentu dari alasannya ya, alasan kenapa fisheries manajemen di Vietnam itu sangat penting bagi pemerintah. Yang pertama, bisnis ini sudah sangat besar dan sangat kompleks. Saya ceritakan sejarah. Sudah sangat besar dan sangat kompleks. Nanti kita coba lihat sama-sama kenapa. Dan tentunya impact-nya juga tentu sangat penting bagi ekonomi masyarakat, bagi sosial masyarakat, komunikasi hubungan antar masyarakat. Ya, untuk capture fishing, kapalnya banyak sekali. Ya, tenaga kerja juga banyak sekali. Aquaculture tahun 2010 ya dari riset oleh Standard seorang peneliti ya juga menggunakan tenaga kerja yang sangat besar. Nah, saya cerita sedikit sejarahnya karena ini sepertinya yang menjadi gambaran ya kenapa mereka sekarang seperti ini. Nah ini dimulai pada tahun 60-an yaitu ketika komunis ya berkuasa di Vietnam. Dan komunis pada saat itu tentunya punya politik pengawasan ya yang disentralkan, dipusatkan. Sehingga segala-galanya dipusatkan dan pola bisnis dalam sebuah negara komunis kita sudah disinggung oleh Pak Joko jadi pusat panjang lebar, yaitu dengan kooperatif. Ya, komunitas-komunitas termasuk nelayan di sini. Dan situlah mulai bertumbuh nelayan yang sangat cepat yang didukung oleh pemerintah, diatur, sentralisasi oleh pemerintah. Nah pada saat yang bersamaan terjadi perang Vietnam. Dan kalau rekan-rekan yang sudah menonton film di Vietnam, kalau kita lihat itu di film itu apa? Pesawat terbang Amerika Serikat itu rajin ya ngebom ya. Karena Vietcong itu kan suka di gua-gua ya. Kalau kita baca sejarahnya, sehingga lahan-lahan pertanian di Vietnam itu dibombardir habis-habisan oleh tentara Amerika Serikat, oleh pesawat terbang Amerika Serikat. Lahan-lahan pertanian di Vietnam itu rusak. Padahal masyarakatnya belum makan, terutama yang di utara Vietnam ini yang musuhnya, karena mereka mendukung yang sebelah selatan. Nah disinilah berbondong-bondong ini, apalagi dengan membentuk apa, Department of Fisheries dan Ministry of Marine ya, berbondong-bondong rakyat Vietnam itu menangkap ikan. Dan sangat besar, sangat kompleks. Sehingga ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa bagi negara. Pada tahun 1981
dibentuk Kementerian Kelautan seperti di Indonesia dan dimulai komprehensif program selama seperti Repelita. Mereka juga pada tahun 1986 itu terjadi pergantian rejim lagi, di mana masih tetap komunis ya, negara sosialis, tapi bergantian rejim di mana rejim yang baru pada saat itu. Perdana Menteri Vietnam, mereka mempelopori apa yang disebut dengan istilah gerakan Doi Moi atau gerakan renovasi. Sama seperti yang terjadi di China, di Vietnam pun mereka sudah membuka pasar Vietnam ke arah market ekonomi. Perusahaan swasta, ya, penangkapan dengan teknologi yang lebih maju sudah diizinkan. Dan setelah program renovasi ini, itu pertumbuhan ekonomi Vietnam per tahunnya itu selalu di atas 7%, ya, termasuk yang tertinggi di Asia sampai sekarang. Nah, tahun 1993 ini masih partai juga sih ya. Sekarang mereka masih ada partai komunis ya, cuma satu partai kalau di Filipina. Apa di Vietnam, di Indonesia banyak partai ya, kalau di Vietnam hanya satu partai, partai komunis gitu ya yang menguasai. Nah, mereka mendeklar Fisheries ini sebagai key ekonomi. Fisheries juga telah menjadi pionir di dalam pembangunan market ekonomi di Vietnam. Di Vietnam ini sepertinya di sebelah Cina, jadi saya mau panjang lebar lagi. Tadi Pak Joko sudah panjang lebar ya, bagaimana dunia ya yang sentralistik, kalau kita membayangkan sebuah negara komunis, menjadi dunia yang kapitalis. Memang tidak di semua sektor, tapi kalau di Vietnam itu berbeda dengan Cina. Fisheries-nya itu sudah seperti kapitalis market, sudah berkembang dan memiliki reputasi yang sangat baik. Ini beberapa statistik ya, kita lihatnya sekilas begitu. Dan negara yang semula menjadi musuhnya, Amerika Serikat itu ya, itu justru menjadi trading partner utama Vietnam sekarang. Selain negara-negara lain yang kita lihat. Ini Vietnam. Selain pertanian, perikanan yang tradisional, mereka juga banyak industri-industri yang modern. Ya, sama seperti kita ya, tadi disubsidi oleh pemerintah. Ini kurang lebih gambaran ekspor ya dari Vietnam. Dan kita juga bisa lihat bahwa modernisasi sudah dilakukan di Vietnam itu sejak tahun 70-an. Misalnya untuk kapal nih, contoh ya. Pemerintah memberikan kredit sehingga nelayan-nelayan itu bisa punya kapal. Nelayan bisa punya kapal dengan motor yang cukup besar sehingga dia bisa offshore fishing. Gak hanya inshore aja atau nearshore fishing. Itu salah satu juga yang mendorong kenapa produksinya menjadi cepat sekali meningkat. Peranan pemerintah di dalam membantu nelayan. Pada tahun 2008 terjadi krisis minyak. Ya, harga minyak naik ya, luar biasa ya. Termasuk Indonesia juga jadi korbannya. Itu kita melonjak luar biasa di BBM. Apa yang dilakukan pemerintah Vietnam? Mereka memberikan subsidi sebelumnya untuk bahan bakar yang digunakan oleh motor-motor nelayan ini. Nah, ini akan mempertahankan tingkat produktivitas nelayan, dan nelayan itu tetap mau beroperasi. Karena kalau enggak nanti dia berpindah kan, dia beralih profesi dari nelayan, mungkin dia bekerja di kota menjadi buruh dan sebagainya. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga ya. Terus yang lain juga yang saya menangkap ya, saya membaca dalam artikel saya bahwa fisherman ini sejak zaman perang Vietnam, itu memang sudah dijadikan semacam simbol kedaulatan negara. Jadi saya bisa ngebayangin waktu zaman perang Vietnam ya, ketika butuh untuk makanan, butuh untuk senjata, transportasi, logistik untuk perang. Nah, itu nelayan Vietnam sangat berperan. Mereka dianggap hero. Nah, ternyata perang itu terus berlanjut sampai sekarang. Ini aturan yang ada di Vietnam. Ya, jadi ini sama-sama berkembang. Yang nearshore ini kapal-kapal kecil, dan yang offshore ya yang untuk laut dalam. Ya, itu sama-sama berkembang. Tadi sudah dibahas di
dan sebelumnya saya kira itu saja. Nah, saya langsung ke manajemen isu saja. Nah, manajemen isu juga sama ya. Yang pertama ini over exploitation. Terus yang kedua yang mungkin saya perlu tekankan adalah ini. Karena tadi sejarah yang sudah berlangsung itu menyebabkan populasi nelayan itu sangat tinggi, terutama tadi di delta sungai itu. Sementara sisi lain, ya kandungan atau jumlah ikan itu semakin habis. Nah, ini menyebabkan kemiskinan saat ini. Ya, dan pemerintah sedang mencoba mencari alternatif lain. Dan di dalam laporan dari Ministry of Fisheries Vietnam yang saya baca, aquaculture itu dijadikan salah satu jalan keluar. Karena overfishing ini, karena nelayan itu mulai nakal, jadi ada indikasi-indikasi karena ikan-ikan yang besar itu sudah habis, ya di pantai-pantai yang dekat maupun di delta-delta sungai itu sudah habis itu ikan-ikan yang besar yang laku dijual. Maka sekarang nelayan itu dia menggunakan jaring yang lebih halus lagi untuk menangkap apapun yang masih tersisa. Nah, ini tentu sangat berbahaya ya untuk sustainability dari fisheries di Vietnam. Karena itu pemerintah, salah satu isu mereka adalah mencari alternatif penghidupan. Kemudian keburu terlalu banyak ini selain nelayan. Nah, itu dia. Terus yang berikutnya tentunya ini nih, China ini sudah diceritakan ya, itu yang distance fishing itu kayaknya itu Vietnam juga kan. Jadi ini pernah juga ribut ini dengan China ini karena nelayan Vietnam itu kebanggaan negara itu, jadi teritorial negaranya itu dijaga itu oleh nelayan itu, bagian dari kedaulatan negara, sehingga kalau ada yang datang dari luar itu bisa konsumsi. Nah, ini juga problem ya dihadapi oleh negara. Artinya apa? Saya melihat peranan pemerintah itu penting. Sedikit tadi saya diskusi dengan Pak Sahala. Di Indonesia sebenarnya kajian-kajian itu sudah banyak. Kajian-kajian pengelolaan, kajian-kajian pemanfaatan, kajian-kajian untuk meningkatkan produktivitas perikanan kelautan di Indonesia. Kuncinya sebenarnya di eksekusinya, selalu itu di Indonesia. Kuncinya di pelaksanaannya, keberanian untuk mengimplementasikan aturan-aturan sudah diputuskan itu. Nah, di Vietnam kelebihannya pemerintahnya berani. Masalah yang dihadapi sama, tapi pemerintahnya di sini berani membuat kebijakan-kebijakan, mencoba mengatasi masalah-masalah yang timbul. Nah, salah satunya adalah ini, yang sekarang lagi yang terus ya dikembangkan di Vietnam, aquaculture budidaya. Karena terutama brackish water itu ya, di delta-delta itu sangat potensial untuk aquaculture sebagai pilihan lain ya untuk penghidupan masyarakat dan poverty reduction di coastal area. Itu dari saya. Terima kasih untuk Terima kasih Pak Arya. Atlantic Ocean, sisanya kira-kira 24% itu dari Pacific Ocean. Kebanyakan ikan salmon dari sini. Kemudian juga sekitar 5% itu inland ya, yang ada di dalam ini, kebanyakan freshwater. Bicara angka, di kontribusi ke ekonominya itu kira-kira ya 0,3% dari GDP Kanada. Jadi produksinya kira-kira nilainya 5 miliar US dollar per tahun, Bapak Ibu. Nelayannya kira-kira 80.000, ya, tahun 2014 ada 100 ribuan. Kemudian dia juga mengekspor ikan yang cukup besar, yang nomor 7, ini ranking 7. Ya. Nilai ekspornya kira-kira 4 miliar US dollars. Tapi orang Kanada ini bukan pemakan ikan, jadi hanya 15% yang memberikan konsumsi, 85% diekspor kemana? Kita lihat ini adalah yang biru ini adalah jumlah nilai ikan yang diekspor, yang warna biru yang sempat dulu kemudian naik lagi. Kebanyakan adalah shellfish. Shellfish itu lobster, kemudian kerang-kerangan, crab ya. Itu lebih banyak daripada drownfish atau pelagic ya, atau anadromous. Ini adalah
3 besar ekspornya, yaitu ada lobster, besar-besar lobsternya, kemudian salmon, dan ini yang kita kenal dengan snow crab, jadi kepiting yang ukurannya besar. Ekspor destination-nya yang paling gede ke US, yang mungkin karena mereka dekat bertetangga. Kemudian China tadi Prof. Joko sudah menunjukkan itu pemakan ikan. Dan sisanya itu 10% ke negara-negara Uni Eropa. Nah, ada satu hal yang menginspirasi atau reshape regulasi perikanan di Kanada, yaitu gara-gara ikan satu ini, Bapak Ibu. Ikan yang besar sekali ini. Ini ukurannya bisa 2 meter dan beratnya kira-kira 100 kilo ya, ukuran kita lah gitu ya manusia. Jadi ikan ini namanya ikan cod ya, ikan cod. Mungkin minyak ikan cod itu yang sering kita minum dulu waktu kecil ya, proteinnya luar biasa. Jadi dia mengalami kolaps ya dalam jumlah ya pada tahun 1990 ya. Jadi Atlantic cod namanya ini. Ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat gambar ini menarik. Jadi tadinya dari 1850 sampai 1950-an itu yang namanya penangkapan Atlantic cod ini itu naik secara stabil ya. Kemudian tiba-tiba di 1960-an mungkin karena nilai ekonomisnya orang berlomba-lomba untuk catching ikan ini sampai puncaknya itu di 1970-an ya, kemudian drop kembali ke titik semula dan 1990 boom tiba-tiba seperti pesawat itu crash ya. Jadi habis ikannya. Sehingga tahun 1992 pemerintah Kanada itu melarang penangkapan ikan ini sampai saat ini. Jadi rupanya butuh waktu lebih dari 20 tahun tuh si ikan ini belum bisa kembali populasinya. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Kanada. Nah, penyebabnya itu kalau saya baca itu yang pertama masalah teknologi, karena penangkapan ikan semakin bagus teknologinya, ya, sehingga dimanapun ikan ada dikejar. Gitu ya. Yang kedua adalah ecological uncertainty. Yang teknologi tadi juga ini, ikan kecil ini, kapal ini ikut tertangkap ketika cod itu ditangkap. Karena capelin ini ternyata makanannya ikan cod, jadi ditangkap bersama-sama sehingga populasi makanannya habis, ikan codnya juga semakin habis, yang nggak bisa hidup ya. Ecological uncertainty juga ini, ya, jadi ada perubahan-perubahan ecological. Sosioekonomik juga karena ikan cod ini sangat bernilai ya, untuk nelayan di Kanada itu, lalu semuanya invest habis-habisan untuk mengejar-ngejar ikan ini. Tadi Bu Leni mengatakan where the money is gitu ya, kita kejar ke sana. Ya, jadi ini penyebab kolapsnya ikan cod. Nah, ini sebagai satu kasus besar yang kemudian mengapa dikatakan besar Bapak Ibu? Karena impactnya luar biasa. Jadi setelah itu 92 itu di moratorium, itu 35.000 fisher ya, dari waktu itu kira-kira 60 ribuan, jadi separuh dari nelayan di Kanada itu jadi pengangguran mereka. Unemployed ya, sejak ada moratorium di 92. Dan sampai hari ini belum dibuka lagi nih, cod fishery remains closed nih, karena jumlahnya itu masih sedikit. Nah, tapi berkahnya, gara-gara codnya hilang, ya, itu yang berkembang adalah ini, apa istilahnya itu invertebrate fishing industry nih, Bapak Ibu. Jadi snow crab shrimp itu bisa berkembang biak dengan lebih baik, gitu, gara-gara si pemangsanya ini hilang. Itu yang menerangkan kenapa tadi dari tahun 2000-an itu ya, 95 sampai ke sini itu shellfish itu di Kanada itu paling banyak. Ya. Kemudian juga robust reform nih Bapak Ibu di policy-nya ya, legal maupun institutional framework. Jadi nanti kalau kita lihat setelah ini, ya, tema pokok dari regulasi di Kanada ya, untuk perikanan dan kelautan ini itu adalah konservasi. Penyebabnya karena ikan raksasa tadi. Nah, ini adalah Fishery Association Kanada, jadi di sana sama namanya Department of Ocean and Fishery, seperti di Indonesia juga namanya. Mereka punya objektif. Nih, yang pertama adalah Conservation of Canada Fishery Resources, ya, di tempat yang nomor 1. Kedua adalah Sustainable Utilization of Canada Fishery Resources, ya, masalah utilisasi.
Dan yang ketiga, environmental and economic stability in all fishery. Ini yang bisa kita pelajari. Jadi ini model yang dipakai oleh pemerintah Kanada untuk sustainable management of fishery. Kenapa kata-kata sustainable tadi penting ya, gara-gara ikan koi tadi. Jadi ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah harus ada perencanaan. Kedua adalah, nah ini yang menarik Bapak Ibu yang mungkin kita sudah pelajari, menggunakan science ya sebagai cornerstone ya, landasan untuk membuat keputusan semua di kelautan dan perikanan. Managing environmental impact ya. Enforcing the rules, ini penting. Jadi saya ngobrol dengan Pak Sony ya dari Kementerian Kelautan. Ini di Indonesia ini masih lemah nih, enforcing the rules dan monitoring the result. Mari kita lihat satu persatu sangat cepat Bapak Ibu. Planning ya, jadi di Kanada itu fisheries management itu membutuhkan informasi-informasi tentang biologi dan status dari fish stock ya, fish stock. Kemudian kuotanya dan juga harus men-set out rules untuk fishery seperti size limit, season, years ya, dan sebagainya. Saya cek juga di Kanada itu, jadi untuk fishing itu ya, itu harus ada izin ya, semua nelayan itu harus izin. Jadi ikannya jenis apa, atau kepitingnya jenis apa, itu salary kuotanya berapa. Jadi mereka harus datang ke kantor di lokal-lokal itu untuk minta izin ya, sebelum laut. Jadi itu dijaga betul. Ya, sampai crabnya itu ada yang di bulan-bulan tertentu di close, ya, bulan-bulan tertentu dibuka, yang perempuan nggak boleh ditangkap. Jadi jadi ikan atau kepiting perempuan itu lebih berbahaya. Itu di Kanada. Kalau di Cina mungkin nggak peduli ya, mau laki perempuan baci tangkap semua, asal bisa dimakan. Jadi, nah ini penggunaan sains nih Bapak Ibu ya. Ini menarik. Jadi kita butuh informasi untuk membuat keputusan. Nah, ini. Jadi apa tadi biologi dari fish spesiesnya, fish migrationnya nih. Jadi ikan itu kan susah ditebak itu ya. Tadi bulan ini sudah tunjukkan itu kenapa Peru ya walaupun garis pantainya nggak banyak, tapi ternyata ikan tuh suka datang gitu. Dulu Prof Joko tuh sering guyon tuh apa perlu dipasangi foto ikan perempuan yang cantik kayak lu namanya supaya datang gitu. Nah ini fish migration dan jumlahnya dan other biological environmental factor. Nah, Bapak Ibu yang saya temukan ternyata genomics ya itu dipakai loh di Kanada. Genomics itu ilmu tentang genom. Genom itu adalah serangkaian utuh DNA. Ya. Serangkaian utuh DNA. Nah biasanya itu kalau untuk manusia itu dipakai untuk seperti itu forensik gitu ya. Nah ini ikan itu dicatat, ditangkap, dipelajari rantai DNA-nya. Jadi ketahuan nih, misalnya ini ikan Kanada atau bukan. Jadi kalau misalnya ada eksportir abalon, ada orang yang ilegal tangkap abalon Kanada, padahal itu dilarang. Dia bilang ini dia berimport dari mana gitu ya. Dicek DNA-nya, wah ketahuan itu ternyata ini abalon bukan dari Kanada gitu, masuk penjara dia. Jadi mereka nggak menyangka bahwa teknologi seperti ini diterapkan. Dan ini genomic dan bioteknologi ini yang di blend dengan corporate innovation dan technology development ya. Ini dipakai untuk menjaga sustainability dari hasil laut di Kanada. Ini contoh aja nih Bapak Ibu penggunaan dari genomic tadi ya dan bioteknologi. Saya pikir ini tantangan juga buat Indonesia ya. Kita mungkin leadingnya IPB ya, perikanan di sana atau di kota saya Pekalongan itu ada Unikal, perikanannya juga maju. Nah, ini tantangan juga nih untuk mengembangkan ini. Jadi bisa dipakai untuk tadi tracing fish back to the origin ya, through DNA profiling atau DNA fingerprint. Ini helping to set fishing quota. Jadi membantu men-set quota ikan karena dengan teknologi ini bisa diketahui perkiraan jumlah ikan itu dengan lebih tepat. Nah tadi collapse-nya cod itu saya baca gara-gara pemerintah Kanada itu salah memperkirakan jumlah cadangan cod yang masih ada. Ya karena ikan itu kan tadi migrate kemana-mana itu ya susah, nggak ngumpul duduk diam manis gitu. Lalu ada genotype library, jadi ikan-ikan di Kanada itu ditangkapi dicatat DNA-nya itu. DNA itu kan kayak KTP ya.
manusia kan DNA-nya lain-lain, kecuali kalau dia kembar ya, kembar itu DNA-nya sama. Ini penting sekali. Kemudian bisa mengidentifikasi dan konservasi jenis ikan yang ada ya, melalui DNA analisis. Ini yang luar biasa saya kira ada di Kanada. Yang ketiga adalah memanage environmental impact ya. Ini jadi di sana dipertimbangkan efek dari penangkapan ikan itu terhadap ekosistem ya. Misalnya terhadap jumlah ikan yang ditangkap, target fish stock, kemudian ini fish species yang ditangkap incidentally ini. Jadi tadi yang menangkap tuna malah ikut ketangkap yang ikan-ikan lain yang tidak terlalu komersial ya. Tapi itu akhirnya mempengaruhi ekosistemnya. Kemudian juga ini first source of other species, ini fish habitat ya, sampai ke sensitive atau unique bottom habitat atau ekosistem. Yang keempat tidak kalah penting adalah ini Bapak Ibu, enforcing the rules. Tadi Pak Elliot mengatakan kita peraturan banyak ya, tapi memang kita law of enforcement-nya kan memang lemah nih. Nah di Kanada itu diperhatikan betul, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kanada itu spend sampai 130 juta US dollar setiap tahun di Bapak Ibu ya, untuk memonitor, mengontrol dan enforce across Kanada. Padahal nanti pantainya begitu banyak Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri karena waktu kita terbatas. Jadi yang penting di sini ada sekitar 630 fishery officer nih. Ini polisi lautnya seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi dan mereka juga susah untuk disuap jabatan karena susah juga kalau polisi di tengah laut gitu, siapa yang tahu, hanya Tuhan yang tahu kan. Jadi kalau Kanada itu walaupun jumlahnya sedikit ya, tapi alat-alat mereka itu lengkap ya. Jadi, untuk menghadapi pencoleng ikan yang semakin canggih juga. Ya, mungkin. Monitoring result. Jadi ini adalah fishery dan environmental change regularly, jadi ini perubahan cuaca dan sebagainya, sehingga manajemen dari fishery tadi itu selalu direview ya, untuk meyakinkan bahwa fishery di penangkapan ikan di Kanada itu sustainable. Dan terakhir Bapak Ibu, lesson learn-nya, jadi tujuan konservasi maupun sustainable wild fishery are complementary. Jadi di Kanada itu dua tema pokok ini, bagaimana mengkonversi ikan dan bagaimana memanfaatkan ikan itu. Jadi saya kira ini mirip seperti konsep bisnis juga ya, bagaimana kita itu merawat ikan itu, kita manfaatkan, tapi juga ikan itu nggak habis kalau bisa bertumbuh. Kalau di perusahaan kan bisnis kan konsepnya yang dirawat bukan ikannya, yang dirawat itu customernya kan gitu. Bagaimana supaya customernya itu tidak lari gitu kan, tidak pindah dan bisa bertumbuh terus, tidak tiba-tiba kolapsnya. Conservation measure are intended to promote tadi abundant healthy ya, tidak hanya banyak tapi healthy. Nah, genomics tadi saya baca juga itu untuk meningkatkan kualitas dari si ikannya itu sendiri. That may permit harvest ya. Kalau fishery management aktivitas mengambil ikannya itu sendiri itu meregulasi penangkapan sehingga future productivity is assured ya. Dan yang terakhir adalah tadi integrasi dari Canada Academic Research Excellence in Fishery ya, di blend dengan corporate innovation dan teknologi itu untuk mencapai tadi penangkapan ikan yang sustainable di Kanada. Saya kira ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bertanya kepada Bapak Ibu bicara, yaitu mengenai permasalahan yang kita hadapi di Indonesia. Karena kalau kita lihat potensi dari Indonesia sebetulnya tidak kalah, malah lebih dari negara-negara yang Bapak sebutkan tadi. Tapi kenapa pada kenyataannya kalau kita lihat perkembangan dari industri perikanan Indonesia boleh dibilang jauh di tempat. Nah, apa kira-kira permasalahan dan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa tidak kalah dengan China dan Vietnam? Karena kalau kita lihat pertumbuhan mereka bisa sampai 5 kali lipat ya dalam waktu 10 tahun. Hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya kedua. Saya tujukan kepada Pak Profesor Dr. Sahlan Tabaras. Tadi sempat membuat pertanyaan kenapa kelautan kita tidak maju, padahal 2/3 wilayah kita ini kepulauan.
sekalipun tidak dijawab, saya memberikan jawaban. Nah, jawaban ini bagian dari pertanyaan saya. Di mata saya, salah satu kenapa tidak maju ya karena cara pandang kita salah, terutama di dalam konstitusi, di dalam hukum positif negara kita disebut negara kepulauan. Negara kepulauan beda dengan negara kelautan. Secara akademis itu beda. Tetapi draft kita adalah bukan draft, sudah diketok palu menjadi undang-undang atau undang-undang dasar bahwa negara kita kepulauan. Gara-gara negara kepulauan kita itulah, menurut hemat saya, kita nggak akan maju. Negara kepulauan adalah negara-negara yang banyak pulau. Itu real, kita banyak pulau. Sedangkan negara kelautan adalah negara yang berbasis pada kelautan. Nah, Bapak Dr. Sahla Huta Barat adalah guru besar di bidang ilmu kelautan, tentu mengerti tentang ini. Karena itu mohon tanggapannya. Terima kasih. Sampai kelangkon sama Pak Henry ya. Jadi mudah-mudahan, jadi pertama dari Mas Hussein, betul, setuju sekali saya. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah negara ini, apalagi kita sampaikan tadi juga masalah Juanda dan seterusnya. Kalau kita nengok ke belakang, negara ini memang sebetulnya sudah dianugerahi oleh Tuhan bahwa negara ini memang harus menjadi negara kepulauan atau negara kelautan. Kita lihat nggak sejarahnya, tidak usah kita ulangi lagi, yang kita negara Majapahit namanya, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya dan seterusnya. Itu semua kita menguasai laut, bahkan yang namanya Sriwijaya itu menguasai sampai ke Asia. Ya, itu hampir, itulah yang diingin oleh Bung Karno dulu, kalau bisa itu juga dikembalikan lagi. Tapi yang ingin saya garis bawahi, betul sekali, negara kita kepulauan, negara kita kelautan, ini adalah given dari Tuhan. Kalau tidak kita kelola, jangan katakan ini negara kepulauan atau negara kelautan. Ini adalah ciri negara maritim. Maritim. Karena apa? Kalau kita bilang negara kepulauan, kita bilang negara kelautan, itu given, itu alam. Waduh, bangga kita, 17.504. Bangga kita menurut Angkatan Laut 17.466. Yang sudah didaftar sekarang adalah 13.466. Yang dulu waktu saya masih di SD, SMP, dikatakan negara kita adalah kepulauan 13.667. So ini tugasnya Pak Firman nanti. Apakah yang betul kita hanya segitu atau tambah? Ya. Tapi kembali lagi saya katakan, itu hanya natural. Kita selalu bangga. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504, kemudian panjangnya 95.191, nomor 4 di dunia, nomor 1 253.000 tadi. Kanada, nomor 2 Amerika, nomor 3 Rusia, Indonesia nomor 4. Tapi itu kan hanya given, hanya alam, hanya kita tonton, bangga kita. Tapi selama tidak kita manfaatkan, selama tidak kita kelola dengan baik, itu hanya sebagai ya negara kepulauan saja, negara kelautan. Jadi di sini yang saya katakan, kita harus ada kata-kata negara maritim. Dan ini tampaknya sudah mulai dicanangkan oleh dua calon kita, presiden kita. Yang satu, lompat langsung negara maritim seperti ini. Yang kedua, basicnya. Nah ini harus diisi. Oleh siapa? Oleh teman-teman dari Prasetya Mulia. Dan kita semua. Ya, jadi kalau kita bilang kelautan, kita bilang apa namanya kepulauan, itu tidak ada artinya kalau tidak dikelola. Dan kita akan menjadi negara maritim yang paling besar di dunia. Ya, karena kita punya pulau begitu besar, panjang begitu besar. Nomor 2 mungkin Filipina. Ya, jadi itu saya kira. Jadi itu jawaban saya. Saya setuju. Tapi kita menjadi negara maritim. Karena kalau bisa maritim berarti kita betul-betul concern. Kita betul-betul seperti apa yang dilakukan pada hari ini. Global strategis. Karena itu kita lagi mengisi. Apa sih yang akan kita isi? Kita sudah Cina, kita sudah Vietnam. Vietnam itu sekarang bukan main dia maju karena tapi dia melihat pasar. Jadi ibu dari Kanada ya mengatakan bahwa sekarang itu dulu naik, sekarang turun drop tahun 90 tahun 2000 berapa itu ya kotnya. Sekarang Vietnam pinter. Kot tadi diisi dengan apa? Dengan ikan dori katanya. Itu ikan patin itu. Betul nggak? Itu ikan patin yang warnanya pakai karena genetic engineering dibikin warnanya putih, persis seperti ikan kot. Loh sungguh betul. Jadi dia mengisi pasar itu. Indonesia ikan patinnya bagus, tapi warnanya kemerah-merahan. Padahal a lot of people like us to eat white meat. Gitu ya. Jadi ini peluang-peluang semua ini. Jadi saya kira dengan adanya Prasetya Mulia ini bagus sekali. Kita masih banyak begitu peluang. Karena kita memang sumbernya begitu besar. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi seperti ikan tadi betul yang dikatakan oleh Ibu, ya masalah Peru
Itu karena memang alam. Ada arus Humboldt tadi, ada Abilene, belum lagi nanti ada arus namanya Coriolis Force. Ya, jadi aduh ini jadi kuliah tiga SKS nanti. Tapi oke lah, jadi gitu. Jadi menurut saya itu memang kita harus sadar bahwa alam kita juga demikian. Sebab arus itu di dunia itu macam-macam. Di Lautan Hindia itu ada arus namanya abadi sampai mati pun namanya arus Agulhas, ada arus California, ada arus Oroshio, ada arus Rossio. Itu memang ciri daripada Jepang ya, arus panas, arus dingin, bukan main ikannya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini memang. Nah, kenapa kita bisa begini? Kalau memang kita niat membangun negara ini dari kepulauan menjadi negara maritim. Ya. Kemudian tadi Bapak mengatakan masalah Pak Indri. Ya itulah tadi Pak. Apa yang dikatakan tadi oleh Prof. Joko itu sudah ada di Indonesia. Yang ada di Vietnam sudah ada di Indonesia. But our commitment itu aja. Bagaimana kita untuk melakukan itu? Semua ada. Ya, jadi kembali lagi hubungan dengan negara maritim. Oke. Nanti harapan kita, ya pemerintah kita juga benar-benar. Sebab saya kemarin kebetulan Dr. Sudirman pengen saya ajak untuk menguji mahasiswa saya yang bicara masalah pulau terluar Lingayan yang ada di Sulawesi Tengah. Dia mengadakan penelitian. Kenapa kok sampai kita kehilangan Cipadan dan Linggitan? Ya. Nah di situ dia bilang bahwa rupanya pulau-pulau tadi itu ada 3 hal yang penting, yaitu social economy, social ecology, and social politik. Tapi dari hasil dia, social politik yang paling berperan. Pemerintah lagi kan? Nah makanya Cina dan Vietnam, karena dia demikian negaranya, pemerintahnya itu begitu strong. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, jalan semua. Emang saya lihat di Vietnam bukan main freshwaternya, khususnya ikan patin yang namanya ikan duri kalau di Indonesia. Ya, jadi itu tadi, jadi memang betul harus dijalankan law enforcement jalan semua, dan memang aturan pemerintah ada kompensasinya, ada intensifnya dan seterusnya. Yakin saya, ya kita bisa masuk. Saya kira itu mungkin tambahan saya. Terima kasih Profesor Salah. Ada tanggapan dari para pembicara yang lain? Jadi mungkin nambahin saja ya. Kita ini punya cuma undang-undang tahanan pangan. Yang diomongin cuma beras. Yang kita bicarakan karbohidrat. Kenapa pemerintah nggak punya tanggung jawab menjamin jumlah protein yang harus dimakan oleh setiap penduduk di Indonesia? Kalau ada undang-undang lauk pauk saja, mungkin tentang fish akan menjadi persoalan berbeda. Mungkin seperti itu. Jadi tanggung jawab kita juga nggak cuma jaga beras, tapi menyediakan protein untuk bangsa kita. Mungkin akan merubah mindset itu, ya kan? Kenapa makanya itu pemerintah China mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab memberikan protein kepada rakyatnya, dan jumlahnya pun semakin lama semakin meningkat. Mungkin itu kalau ditanya adalah komitmennya. Tidak ada undang-undang cuma ketahanan pangan, mungkin muncul ketahanan, undang-undang ketahanan lauk pauk, di dalamnya ada fish, di dalamnya ada protein. Mungkin dengan seperti apa berbeda. Jadi sekiranya saya tambahkan bahwa itu betul dengan Prof. Joko. Jadi inilah salah satu bukti. Ya, kemarin itu orang jual ikan lele, ya Malaysia, ikan jual lele ke Batam itu bisa dengan harga katakanlah mungkin antara 8 sampai 10 ribu. Tapi ikan lele di Boyolali, di tempatnya Mas Gusni mungkin, ya itu di sana itu basinya itu sudah harganya 13 ribu. Mau dijual berapa? Kita tanya, loh kenapa? Karena pemerintah Malaysia memberi subsidi benih kepada peternak atau pembudidaya ikan. Nah, kalau nggak salah, Pak Dirman ya, sekarang ketahanan pangan ikan sudah masuk ya? Betul ya? Sudah masuk ya? Nah betul. Oh iya, Ibu ini dari pengawasan, dari KKP. Kita harus hati-hati dan diawas terus semua. Nah, jadi itu saya bilang, jadi sudah masuk. Ya. Enggak, maksudnya oke, protein, tapi paling tidak pangan itu sekarang kan dulu ketahanan pangan kan hanya tadi beras. Sekarang ini kan sudah masuk. Di harapan kita dengan adanya tadi Cina maju dan seterusnya, pemerintah pun juga akan melihat bahwa paling tidak para pembudidaya tadi juga diberi subsidi untuk benih supaya harganya bisa bersaing. Gitu loh. Karena harganya bersaing, kita sama Malaysia ke Batam kita nggak bisa ngaku jual lele sana karena harganya lebih murah dari Malaysia. Ya, jadi inilah yang saya bilang betul sekali. Nah, jadi apalagi kita sekarang berpikir
38 kilo besok untuk tahun 2014 kalikan 250 juta. Berarti paling tidak kita sudah butuh ikan itu paling tidak kalau makan semua rata-rata ya 40 lah kalikan 250, jadi 10 ton. Ya 10 ton jadi masih berapa? Cina 45 juta ton katakanlah. Dia penduduk 1,4 miliar dikalikan 40 sekarang. Berarti 40 kali masih 56 juta. Makanya dia mesti impor. Gitu Pak. Nah kita memang sisa kita. Dan yang kita ekspor itu umumnya adalah ikan-ikan yang komersial tinggi, ikan tuna, kemudian udang, ya. Jadi yang lainnya masih bisa kita makan, betul ya. Ya. Jadi inilah perbandingan memang dan konsumsi seperti apa yang disampaikan Pak Jerman tadi. For the next 2015, the population of the world itu menjadi 9,2 miliar. Saya pernah baca satu buku yang mengatakan bahwa bumi kita hanya bisa carrying the carrying capacity of our world for the population of human itu hanya kira-kira 10,5 sampai 11 miliar. So what happened for the next 100 years? Sekarang kira-kira 6,5 sampai 7 sekarang. Kalau 2050 berarti sudah 36 tahun yang akan datang itu menjadi tambah menjadi 9,2. Berarti ini 2100 berapa? Ini saya hanya berpikir ya, ini sia-sia sedikit lah. Makanya saya pikir kenapa sih kok Amerika kok pengen pergi ke Mars? Oh betul, saya berpikir, what happened for the next 100 to 200 years ahead? Penduduk mau pergi kemana? Makanya dia cari ada planet yang bisa didiami oleh manusia. Itu saya yang berpikir ke sana aja. Sekarang punya aerospace untuk turis ke ruang angkasa bisa kok. Kan sudah dapat FAA, sudah kan kemarin? Kan sudah disetujui. Jadi orang nanti mau berwisata ke ruang angkasa bisa. Kan tidak mungkin, apa tidak mungkin nanti orang juga akan pindah ke Mars. Amerika aja punya, kalau kamu ke sana, bayar sama saya dulu. Kapitalis sampai everlasting. Itu aja pikiran saya ya. Tapi saya berpikir karena ini saya teliti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jerman, 9,2 miliar. Padahal carrying capacity bumi kita hanya 11 miliar. Sebentar lagi ya. Kita tidak pernah berpikir, nah ini momen-momen dari kita, bagaimana kita untuk mengisi itu tadi. Ya, ini hanya apa namanya pemikiran saya ya, mungkin saya salah ya. Tapi saya hanya berpikir, oh inilah memang kan ini maju terus jalan terus ini, ya kehidupan. Ya, saya kira itu Pak, maaf bisa terlalu banyak. Baik, Profesor Salah, terima kasih. Bu Leni, ada yang ingin ditambahkan? Pak Elliot, masih ada? Oke, baik. Kalau masih ada mengenai pertanyaan dari Pak Henry tadi. Kalau saya boleh berpendapat ya dari sisi akademik saja ya mengenai eksekusi, karena kita ini sebagai konseptor sudah jago ya Pak ya, paling jago di Indonesia nih soal konsep mengenai eksekusi ini. Kalau saya berikan analogi sederhana saja, memang masyarakat kita banyak dan masyarakat kita ini tidak bisa lah semuanya diatur. Artinya keberadaan, perbedaan termasuk yang nakal-nakal itu mau nggak mau ya harus diterima. Nah, ilustrasinya begini, jadi saya punya visi lah kalau begitu ya. Singapura kita lihat ya. Kalau kita lihat di Singapura orang Indonesia ya, orang Indonesia yang di Singapura ini, saya kan mungkin rekan-rekannya sudah berapa kali ya di Singapura ya. Orang-orang Indonesia yang di Singapura itu disiplin. Taksi ngantri, buang sampah di tempatnya. Orang-orang Indonesia di Singapura. Waktu saya pulang naik Lion Air dari Singapura sampai di Bandara Soekarno-Hatta, yang disebut orang Indonesia tadi itu kembali buang sampah sembarangan. Nangkap ya? Artinya kita perlu sistem yang kuat. Nggak masalah orang-orangnya berbeda-beda, ya kan? Nggak masalah. Ada yang katakan tadi lah yang nakal-nakal itu ya. Tapi kalau pemerintahnya kuat, sistemnya kuat, environment bisnis kalau kita dari sisi akademik tentunya ya, dan environment sosialnya kuat, itu terbentuk sendiri kan. Segala konsep-konsep yang tadi sudah bagus-bagus itu akan berjalan sendiri. Nah saya kira ini harapan Pak untuk pemerintah berikutnya, membangun kepemimpinan yang sangat kuat sehingga masyarakat otomatis seperti kita pergi ke Singapura ya, kita sendiri akan melihat kenyataan itu dan
bertingkah laku sesuai dengan apa yang itu saja dari saya Pak. Kalau disampaikan gimana jalan keluarnya, saya melihat analoginya seperti itu yang paling ya itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Alat dan terima kasih kepada semua pembicara. Saya kira beberapa hal yang paling penting menjadi kesimpulan tadi bahwa kita melihat betapa besar potensi ekonomi sumber daya kelautan, baik itu melalui perikanan tangkap maupun juga perikanan budidaya. Dan beberapa data tadi menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu kita memang perlu memahami dan berhati-hati terhadap overfishing, sehingga pergeseran tentu saja akan bergerak dari fokus pada perikanan tangkap menuju ke perikanan budidaya. Dan oleh karena itu sebagai negara yang mempunyai potensi, kita saya tadi yang disampaikan oleh Profesor Sahala mengenai negara maritim menjadi hal yang patut kita pikirkan dan mengupayakan betul dengan support dari pemerintah, komitmen dari pemerintah, dan juga para stakeholders lain yang berkepentingan dengan hal itu. Dan tentu saja law enforcement yang tadi disampaikan terakhir adalah juga menjadi penting dalam hal itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan kira saya ini menjadi satu inspirasi bagi kita tentu saja untuk melihat betapa potensi itu mempunyai peluang, tapi di satu sisi juga ada tantangan lain yang harus kita pecahkan. Baik pada Pak Profesor Sahala, Profesor Joko, Ibu Leni, dan Pak Elliot dan Pak Lukas, kami ucapkan terima kasih atas sesi pada pagi hari ini.